Tadi saya sampaikan di awal, anak adanya di sini ya Bu, kalau SMA itu, betul? Dia sudah harusnya transformatif, dia harus sudah abstrak, dia harus sudah kompleks, dia sudah open ended, terbuka, gitu ya, mandiri, cepat. Kalau pengetahuan yang Bapak Ibu ajarkan banyaknya konkret apa abstrak? Abstrak Bu. Pengetahuan yang Bapak Ibu ajarkan itu banyaknya abstrak. Banyaknya abstrak. Coba saja dicek. Kenapa abstrak? Karena sesuai dengan tingkat kognitif anak. 11 tahun ke atas itu sudah abstrak pikirannya. Bukan goib ya. Abstrak. Nah, untuk mengujinya ada alatnya, namanya TOLD. Boleh dibuka di internet nanti. TOLD. Mengukur kemampuan berpikir logis, three-tier test. Bukan Free Fire ya. Kata biasa, anak itu memiliki 4 tingkatan Pak dalam belajar proses kognitifnya. Yang pertama disebutnya sensori motor, 0 sampai dengan 2 tahun ya. Makanya kalau Bapak punya anak 0 sampai 2 tahun itu masih sensori motor, kasih mainan warna-warna, yang benda yang tumpul, yang lembek, yang keras, melatih sensori motornya dia. 2 sampai 7 tahun disebutnya praoperasional. Praoperasional itu apa? Dia mulai belajar berimajinasi. Kasih mobil-mobilan apa yang dilakukan? Ngeng. Itu praoperasional. 7 sampai 11 tahun berpikirnya konkret. Berpikirnya konkret, operasi dia konkret. Makanya kalau ngajarin matematika di ibtidaiyah kelas 1, di TK, di PAUD itu nggak bisa X dan Y, nggak bisa. Misalnya begini, anak-anak hari ini Bapak ngajarin menjumlah ya, temanya keluarga ya. Oke, jumlahkan, Rani, anggota keluarga kamu ada berapa? Udah hitung, 7 Bu Guru. Sebutkan satu-satu. 1 ayah, 1 ibu, kakak saya 3, 5. Kemudian saya 1, 6. Satu lagi siapa? Mora Bu Guru. Siapa Mora? Kucing. Kenapa kucing masih dimasukkan? Karena dia belum paham X dan Y. Maka yang 11 tahun ke atas disebutnya berpikir formal. Kata middle camp, berpikir formal itu apa? Ini berpikir formal itu. Berpikir abstrak dan logis. Maka muncul teori kemungkinan. Ya. Coba saja lihat di dalam pelajaran Bapak dan Ibu. Kalau F-nya sekian, gayanya sekian, tekanannya sekian, maka akan seperti apa? Bagaimana perubahannya? Ya. Kalau dikasih larutan ini tambah ini akan jadi apa? Kemungkinan, berpikir kemungkinan. Tetapi anak kita, karena dia masih berpikirnya konkret, ya, ilmu kimia itu banyak memuat konsep-konsep abstrak seperti simbol, struktur, reaksi-reaksi proses kimia yang terstruktur, sehingga sebagian besar anak kita beranggapan bahwa kimia itu mata pelajaran yang sulit. Satu itu. Yang kedua, minat murid kita ada di mana siswa kita itu? Ya, penyuka matematika, sains, olahraga. Yang ketiga apa? Ini Pak, profil siswa kita. Kaitkan dengan gaya belajar. Ada berapa gaya belajar anak? Ada 3. 1 auditory, visual, kinestetik. Kalau ngajar ke visual sama dengan kayak ngajar ke auditory? Tidak. Harus beda. Boleh buka VARK di internet, itu ada. Untuk mengetahui gaya belajar anak yang mana. VARK, itu kuesioner online. Jadi kalau kita ngisi itu, kita akan tahu anak kita itu gaya belajarnya yang mana. 3 ya, auditory, visual, kinestetik. Anak yang auditory, karena dia mengandalkan indera pendengarnya, maka dia sangat berharap bapak ibunya ngomong. Pak ngomong Pak, Bu ngomong Bu, begitu. Jadi di GCR jangan begini. Buka materinya, kerjakan tugasnya, kumpulkan paling lambat jam 17.00. Jangan begitu Pak. Karena ini mengandalkan indera pendengar untuk menerima informasi dan pengetahuan. Biasanya peka kepada apa yang diucapkan guru saat mengajar. Bahkan bisa hafal dengan apa yang didengarnya. Bisa hafal dengan apa yang didengarnya. Senang membaca sambil mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Jadi kalau ada anak kalau sedang belajar itu ngomong sambil menggerakkan bibir, dia tipenya auditory.
Tapi anak ini lemahnya mudah terganggu dengan keramaian, jadi sulit fokus. Ini yang auditory. Yang visual kebalikannya, dia mengandalkan indera penglihatannya dia untuk belajar. Makanya dia ingin, Pak, gambarnya dong, Pak. Pak, warna-warni dong tulisannya. Ini fokus pada indera penglihatan untuk menerima informasi pengetahuan, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Sulit untuk menerima pesan instruksi secara verbal kecuali tertulis. Lebih mudah menggunakan gambar, menghafal bagian penting dengan warna, garis, dan bentuk. Tidak mudah terganggu kalau dapat keramaian. Jadi anak ini sulit menerima pesan secara verbal, dia bisanya dengan tulisan. Satu lagi yang kinestetik, Pak. Dia tidak suka menulis kalau ulangan. Ini seringkali kesulitan dalam menulis, tapi pandai bercerita. Jadi anak yang kinestetik itu ulangannya suruh bercerita. Tidak betah diam lama, selalu menggerakkan anggota badan saat di dalam kelas. Sering kali ya nggak bisa diam dia. Sering kali kesulitan dalam menulis, tapi pandai bercerita. Jadi kalau kita tahu karakter-karakter anak kita, gaya belajar anak kita, maka tentu kita akan menyesuaikan. Itu disebut dengan terdiferensiasi. Ya. Nih, sesi terakhir nih, assessment. Karena saya hanya sampai jam 11 saja Bapak Ibu ya. Tenang saja Pak, sebentar lagi. Assessment kita itu ada 3 tugas guru itu, ya. As learning, for learning, dan of learning. Yang guru yang mana? Ini formatif, ulangan harian itu sebutnya as learning, for learning. Sumatif itu of learning, itu milik sekolah. Tapi juga satu waktu akan jadi milik kita juga. Ya. Jadi yang Bapak evaluasi itu as learning dan for learning. Jadi kalau misalnya Bapak ngasih soal 5 di kelas MIPA 1, ternyata anak mampu mengerjakan semua dengan benar soal nomor 5, evaluasi. Jangan-jangan kompetensinya terlalu rendah. Jangan-jangan soalnya tidak memenuhi kompetensi yang diinginkan. Atau kebalikannya, ada anak yang tidak bisa menjawab soal nomor 3, itu dicek. Kenapa dicek? Jangan-jangan soalnya tidak dimengerti. Ya. Itu as learning dan for learning, bagian dari assessment formatif kita. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, kurikulum kita, proses penilaiannya ada beberapa hal yang kita lakukan. Ini nanti hasil penilaiannya ya, dibentuk rapotnya nanti. Rapotnya cuma 1 nilai. Cuma 1. Jadi mengumpulkan antara formatif dan sumatif. Ini. Ya. Bisa juga kuantitatif dan kualitatif, bisa juga pakai angka menilainya. Tapi hasil akhir tetap dalam bentuk nilai berbentuk angka. Ya. Ini nanti rapotnya. Nah, rapotnya nanti seperti begini bentuknya. Cuma nilainya cuma 1. Nah, ini. Kalau kemarin berapa rapotnya? Ada berapa nilainya? Ada 2, pengetahuan dan keterampilan, tambah nilai sikap. Sekarang 1. Tetapi nanti rapotnya kemungkinan ada 2 rapot. Jadi ada rapot akademik dan rapot karakter. Ya. Tapi itu sistem, by sistem yang mengerjakan. Ya. Bapak dan Ibu, ini evaluasi buat kita. Bisa jadi kita sudah mengajar 10 tahun, tapi kita hanya punya pengalaman mengajar 1 tahun. Yang dilakukan 10 kali karena hanya mengulang-ulang tanpa refleksi. Jadi masuk ke IPA 1 begitu ngajarnya, ke IPA 2 begitu misalnya, ke IPS 1 begitu ngajarnya, ke IPS 2 begitu. Bahkan sudah 10 tahun mengajar, itu sama aja gaya mengajar. Jadi ada anak di sini nih, dulu kakaknya ketemu dengan bapak. Anak yang keduanya ketemu juga dengan bapak. Yang sekarang si bontot sedang masuk di sini, sedang belajar. Nanya yang paling besar,
Pak Andri masih ngajar nggak di sana? Masih. Pasti begini ngajarnya. Benar. Nah, gitu. Jadi nggak berubah cara mengajarnya. Gitu ya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, guru itu punya tugas untuk berburu baru. Apa yang diburu barunya? Guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Maka tugas kita itu terus belajar, memperbaiki diri. Karena anak yang dihadapi jauh berbeda, kondisinya berbeda, zamannya berbeda. Ya, maka tugas kita untuk terus belajar. Apalagi tadi ingin mewujudkan madrasah yang mandiri, berprestasi. Mandiri berprestasi. Saya pernah kunjungi 2 madrasah aliyah yang mungkin Bapak Ibu sangat tahu ya madrasah itu. Satu Serpong, Insan Cendekia. Yang kedua saya kunjungi madrasah di Jeneponto. Di Gorontalo. Karena kebetulan saya kunjungan ke sekolahnya milik Pak Wiranto, Wirabakti, SMA Wirabakti. Dekat SMA Wirabakti ada madrasah aliyah negeri yang juga berprestasi bukan hanya level Indonesia, level dunia. Ya. Jadi saya kira tidak akan pernah kalah kita dengan yang lain. Ya. Terutama yang bukan dengan agama kita. Ini menjadi catatan besar bagi kita, Pak. Ya. Saya kan sering diundang bukan hanya di sekolah yang Islam, sekolah yang non-Muslim. Jujur saya sampaikan ke Bapak dan Ibu ya, biar jadi evaluasi buat kita semua. Antusias, semangat mengikuti yang namanya pelatihan, itu lebih semangat mereka. Kita sudah kalah semangatnya. Ketika kita kalah semangatnya, jelas kita akan ketinggalan. Betul kata Rasul, di akhir kemudian Islam hanyalah buih di lautan yang luas. Jadi nggak ada apa-apanya. Dan kita tidak ingin meninggalkan generasi kita menjadi generasi yang lemah. Sebab apa? Karena kelemahan-kelemahan kita. Maka tugas kita hari ini untuk terus belajar. Apalagi tantangan dan tanggung jawabnya berbeda. Itu Pak, catatan buat saya, buat Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya berdiskusi dengan teman-teman yang non-Muslim, itu semangatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Bapak. Semangatnya kita sudah ketinggalan. Etos kerjanya kita sudah ketinggalan. Saya belum melihat itu. Saya belum melihat itu karena saya belum melihat produk Bapak dan Ibu. Hasil Bapak dan Ibu. Saya belum melihat itu. Yang terlihat saya lihat di sini semangat Bapak dan Ibu untuk belajar, itu aja. Yang saya lihat dengan kasat mata saya sekarang ya. Dengan kasat mata saya. Kan saya tidak bisa melihat apa yang Bapak Ibu lakukan di luar sana, yang di dalam sini. Bapak Ibu kalau masuk ke dalam kelas, duduk dan berdiri di kelas Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sudah bisa melihat kondisi anak-anak Bapak dan Ibu dalam waktu sejam 2 jam? Bisa. Sama halnya dong dengan saya. Bisa melihat situasi dan kondisi Bapak dan Ibu walau hanya dengan 1 jam 2 jam saja. Jadi mari Bapak dan Ibu semangat kita tingkatkan. Apalagi kita berlabel negeri. Berlabel negeri. Madrasah aliyah negeri. Jadi saingan kita itu Pak global, bukan Indonesia, bukan Jakarta. Bukan Jakarta. Besok lusa anak kita itu akan bertemu dengan pesaing yang notabene dari bangsa yang lain. Bapak Ibu pernah menemukan apel Fuji atau anggur Red Globe buatan Malaysia, buatan Cina, produk Cina, itu tidak ada di pasaran? Sepanjang tahun kita bisa melihat apel Fuji itu ada
anggur red globe itu ada. Pasti ada. Padahal kita tahu Pak, kalau kita punya tanaman itu panennya setahun sekali. Mereka punya satu teknologi namanya cold storage atmosphere. Jadi buah-buahan itu bisa tahan sampai bertahun-tahun. Jadi mungkin saja red globe yang kita makan itu atau anggur yang kita makan itu dipanen 3 tahun yang lalu. Sangat mungkin. Itu mereka punya cold storage atmosphere, teknologi itu yang belum dimiliki oleh kita. Cina. Ya. Jadi kalau sudah ngomong non muslim, Cina. Saya masuk di sekolah itu. Semangat belajarnya itu luar biasa, menggali informasi itu luar biasa, keinginan untuk berubahnya luar biasa. Ya. Ya. Maka tugas kita belajar dan belajar itu tidak pernah kenal menyerah. Ya. Kalau kita memang sudah hidup, ya, dan menghidupi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, tapi anak-anak kita mereka akan dalam proses itu, dan mereka akan melakukan perjalanan kehidupan. Tentu butuh bekal dari kita. Bekalnya apa? Pendidikan. Bekalnya pendidikan. Kita yang kebetulan sekarang hadir di dunia pendidikan, mari kita tingkatkan semangat kita, sehingga betul madrasah itu menjadi madrasah yang mandiri berprestasi. Mandiri dan berprestasi. Dan saya yakin itu pasti bisa. Yakin itu bisa. Saya pernah ngisi di madrasah aliyah swasta, madrasah aliyah Istiqlal. Madrasah aliyah Istiqlal. Di bawah Masjid Istiqlal belajarnya. Ya, di bawah Masjid Istiqlal belajarnya. Semangatnya luar biasa. Ya. Nah, mari kita sama-sama tingkatkan itu. Ini slide terakhir yang sudah kita tunggu-tunggu. Terima gaji. Terima kasih. Ini nomor HP saya Pak, aktif 24 jam. HP-nya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu setelah ini, kalaupun ada WA untuk berdiskusi apalagi tentang pendidikan. Saya sangat senang sekali. Ya. Baik, sebelumnya kita beri applause dulu untuk narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap terus semangat, karena itu salah satu yang dibutuhkan untuk kita bisa terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, mendidik anak peserta didik kita. Kemudian masih ada waktu, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada hari ini. Kami buka sesi tanya jawab. Disilahkan. Tadi seperti ya, yang pertama dari Ibu Indri. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung bertanya. Silahkan. Beliau guru BK. Oke, siap.